I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu mengenai fruit sandwich atau sandwich buah yang biasa kita dengar di kalangan masyarakat. Nah, sandwich buah ini merupakan snack Jepang yang sangat representatif yang diisi dengan irisan buah, dibalut dengan whipped cream, dan sandwich buah ini sangat menyegarkan untuk sarapan kita pada pagi hari. Nah, siapa yang menyangka makanan sandwich buah atau sandwich ini sudah menjadi tren di Jepang bahkan di Indonesia dan sudah menyebar ke seluruh dunia. Maka dari itu, tim kami ini memilih bisnis ini karena makanan ini sangat populer pada saat ini dan banyak orang dari berbagai kalangan yang tertarik dengan makanan ini. Tidak hanya itu, dalam sandwich buah terdapat buah-buahan lokal yang berada di Indonesia juga, seperti jeruk, mangga, dan lain-lainnya. Dan hal ini membuat jajanan ini semakin unik. Baik, di sini selanjutnya ada Outlook for C atau Change, Customer, Competitor, dan Company. Nah, di sini saya akan menjelaskan change terlebih dahulu. Change itu merupakan perubahan faktor yang tidak bisa dihindari dalam sebuah UMKM yang akan didirikan. Nah, UMKM Fruit Sandwich kami ini harus memperhatikan perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis, seperti perubahan regulasi, teknologi, dan tren konsumen. Nah, sebelum merancang strategi bisnis, kami ini menghadapi beberapa perubahan UMKM Fruit Sandwich yang harus bisa beradaptasi dan berinovasi agar terus berkembang dan bersaing dengan kompetitor. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping, ini merupakan tabel di mana tools yang telah kami buat yang terdapat macro situation, variable, certainly, dan importance. Kemudian ada customer. Pada UMKM Fruit Sandwich juga perlu mengidentifikasi segmen pasar yang potensial dan menciptakan strategi pemasaran yang tepat untuk menarik minat pelanggan. Kemudian yang ketiga ada company. UMKM Fruit Sandwich harus memperhatikan sumber daya internal seperti tenaga kerja, keuangan, dan operasi, serta menciptakan strategi yang efektif untuk mengoptimalkan sumber daya tersebut. Dalam existing kompetensi yaitu potensi pasar yang sangat besar dan luas, kemudian modal awal yang relatif murah, dan kemudahan dalam mempersiapkan UMKM. Dalam stretch possibility, yang pertama ada fruit sandwich ini dapat mengeluarkan varian rasa baru dan produk ini mudah dalam memproduksi dan menjual dengan harga yang terjangkau. Yang terakhir ada kompetitor. Kompetitor adalah pihak-pihak yang berada di pasar yang sama dan bersaing dengan UMKM Fruit Sandwich. UMKM Fruit Sandwich harus memahami kekuatan dan kelemahan kompetitor, serta menciptakan strategi yang tepat untuk bersaing dengan mereka. Contoh dari kompetitor terhadap UMKM tersebut yaitu ada kedai kopi, toko roti, restoran sehat, dan pesaing online. Kemudian ada customer. Customer yang membeli UMKM tersebut itu ada orang-orang yang memperhatikan kesehatannya, kemudian ada anak-anak dan remaja, pelanggan kafe dan restoran, orang-orang yang aktif dan menjalani gaya hidup yang sehat, kemudian ada orang-orang yang vegetarian atau vegan. Analisis SWOT, key issues, dan implication. Yang pertama, threats. Threats merupakan ancaman eksternal yang dapat membahayakan bisnis kita. Yang pertama yaitu reseller yang sering kali menjadi pesaing. Yang kedua, penipu dan pencuri foto di mana-mana. Yang ketiga, harus selalu melakukan pembauran produk. Yang selanjutnya yaitu weakness. Weakness merupakan kelemahan dari bisnis kita. Weakness dalam UMKM ini yaitu yang pertama, produk banyak ditiru, sering memakan waktu untuk berjualan sehingga tidak efisiensi waktu. Selanjutnya mengenai kemasan yang cenderung biasa dan cenderung membuat produk cepat basi atau kadaluarsa. Selanjutnya mengenai opportunities. Opportunities merupakan peluang, yaitu yang pertama promosi produk dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, produk mudah terkenal di semua kalangan. Selanjutnya mengenai produk sedang hits yang berasal dari Jepang. Selanjutnya mengenai strengths atau kekuatan dari UMKM kita. Yang pertama, produk dengan harga yang bersahabat, lalu memudahkan bagi semua orang dapat mencicipi makanan khas Jepang ini. Selanjutnya mengenai pembayaran dapat dilakukan secara cash dan transfer, dan UMKM ini juga menyediakan via COD dan kurir.
Selanjutnya mengenai key issues, yaitu packaging yang kurang menarik minat pembeli. Yang kedua, ketidaktersediaan produk setiap hari. Selanjutnya, promosi yang masih kurang menarik dan hanya mengandalkan satu media platform. Selanjutnya mengenai implication. Implication dalam UMKM ini yaitu kemasan yang terlalu polos, sehingga cenderung konsumen akan membeli produk dengan produk yang menarik, sehingga dengan adanya masalah ini membuat produk tidak diketahui banyak pelanggan. Selanjutnya mengenai produk tidak tersedia setiap hari, sehingga membuat konsumen menunggu dan membuat adanya ketidakpastian, sehingga menimbulkan ketidakpuasan pelanggan. Selanjutnya mengenai hanya mengandalkan satu media platform, yaitu Instagram, sehingga produk ini tidak dikenal oleh masyarakat luas dan kurang up to date. Baik, selanjutnya tuh ada pembahasan arsitektur STV. Jadi STV sendiri itu ada segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi untuk artinya sendiri itu adalah pendekatan strategis yang digunakan oleh bisnis untuk mengidentifikasi dan menargetkan segmen pasar tertentu dengan produk dan layanan yang disesuaikan. Nah, jadi ini tuh dapat membantu bisnis untuk membedakan diri dari pesaing mereka dan menciptakan posisi nilai yang unik untuk pelanggan mereka. Jadi untuk dalam kasus UMKM fruit sandwich ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam STV. Untuk yang pertama tuh ada segmentasi. Jadi di segmentasi itu dia melibatkan pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan karakteristik yang serupa. Jadi untuk UMKM fruit sandwich mereka membagi pasar mereka berdasarkan demografi seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lokasi. Mereka juga menggunakan segmentasi psikografis yang berdasarkan sikap, nilai, minat, dan gaya hidup pelanggan. Jadi misalnya tuh kayak mereka dapat menargetkan pelanggan yang peduli kesehatan dan mencari cemilan yang bergizi dan sehat. Yang kedua tuh ada targeting. Jadi setelah melakukan segmentasi pasar, UMKM sandwich itu mereka menentukan kelompok konsumen mana aja sih yang akan menjadi target pasar utama mereka. Jadi targeting ini melibatkan pemilihan segmen pasar tertentu yang ingin difokuskan oleh bisnis. Jadi UMKM fruit sandwich dapat menargetkan pelanggan yang peduli kesehatan dan mencari cemilan yang bergizi dan lezat. Mereka juga dapat menargetkan pelanggan yang lebih memilih produk makanan alami dan organik gitu. Untuk yang terakhir atau yang ketiga itu ada positioning. Setelah menentukan target pasar utama tadi, jadi UMKM sandwich itu harus menentukan posisi merek mereka di pasar. Jadi positioning itu melibatkan menciptakan citra unik dan identitas merek untuk bisnis di benak pelanggan target gitu. Jadi UMKM fruit sandwich dapat memposisikan diri sebagai cemilan yang sehat dan lezat gitu, yang terbuat dari bahan-bahan serta yang segar dan alami. Mereka juga dapat menekankan rasa dan keunikan sandwich mereka serta kemudahan konsumsinya yang bisa dinikmati di mana saja. Arsitektur STV ada strategi, taktik, dan selling. UMKM fruit sandwich dapat menggunakan taktik-taktik dalam strategi pemasaran berikut. Yang pertama, diferensiasi. Diferensiasi melibatkan penciptaan produk atau layanan yang unik yang berbeda dari pesaing. Yang kedua, ada bauran pemasaran. Pemasaran pada UMKM fruit sandwich Batam Xiaomi.co yaitu ada sampling, promosi dan diskon, loyalty program, sosial media, kerjasama dengan mitra strategis, dan penempatan produk yang strategis. Yang ketiga, penjualan. Penjualan melibatkan penggunaan teknik penjualan yang efektif untuk meyakinkan pelanggan membeli produk atau layanan. Yang keempat, ada nilai. Nilai melibatkan identitas merek yang kuat dan reputasi yang pelanggan asosiasikan dengan kualitas tinggi dan layanan yang luar biasa. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan Outlook 4C dan TOWS Analysis, serta pembahasan arsitektur STV pada UMKM fruit sandwich Xiaomi.co, dapat disimpulkan bahwa perusahaan perlu memperhatikan perubahan di lingkungan bisnis, kebutuhan pelanggan, persaingan dari pesaing, dan kemampuan perusahaan dalam merespon perubahan dan menghadapi tantangan di pasar. Dalam hal segmentasi, targeting, dan positioning, perusahaan harus memperhatikan kebutuhan pelanggan dan memposisikan diri mereka sebagai penyedia camilan sehat dengan bahan-bahan segar dan alami. Taktik differentiation, marketing mix, dan selling dapat digunakan untuk menarik pelanggan dan membedakan diri dari pesaing.
Selain itu, perusahaan juga perlu menciptakan nilai bagi pelanggan melalui branding yang kuat, pelayanan yang baik, dan proses yang efektif. Dengan mengembangkan strategi ini, perusahaan dapat meningkatkan posisi mereka di pasar, mempertahankan dan menarik pelanggan, dan mencapai tujuan bisnis mereka. High fucking